Oke ya, kita mulai ya, yaitu tentang pesawat Cobalt. Jadi sebetulnya pesawat yang dipakai untuk radioterapi itu ada banyak ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, tetapi yang pesawat-pesawat yang lama, apa namanya, yang superficial dan lain-lain, itu sudah tidak boleh digunakan. Nah, yang sekarang ini kalau yang banyak digunakan, terutama di Indonesia, termasuk di negara-negara yang lain, itu adalah Telekuri dan Linek, itu yang paling banyak. Nah, Telekuri ini secara umum dia harus very high activity source, memiliki source dengan aktivitas yang sangat tinggi. Nah, biasanya lebih dari 1000 kuri ya. Dan untuk sekarang hampir semuanya untuk yang Telekuri yang digunakan itu pesawat Cobalt ya. Sudah dinamakan dengan Cobalt 60 ya, atau pesawat Cobalt. Kalau yang zaman dulu ada juga selain Cobalt yaitu Cesium 137. Cuma Cesium ini juga sekarang juga sudah tidak boleh digunakan. Jadi praktis kalau untuk Telekuri yang digunakan itu hanya yang Cobalt saja. Nah ini ya, ini perangko di Kanada untuk apa namanya, merayakan 50 tahun Cobalt sebagai external beam radiotherapy ya. Memang dulu awal-awal dikembangkan terutama di Kanada ya. Maaf Pak, PPT-nya nggak muncul. Oh, tidak muncul ya. Nah. Saya awali dari depan ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Oke. Oke ya. Jadi aktivitasnya harus sangat tinggi, yaitu di atas 1000 kuri, dan hampir semuanya adalah Cobalt ya. Kalau yang lama ini Cesium. Ini adalah contoh perangko di Kanada ya, sebagai perayaan 50 tahun penggunaan Cobalt sebagai external beam radiotherapy. Nah ini yang lama, selain Cobalt itu ada yang namanya Cesium. Cesium 137. Nah Cesium ini memiliki foton energi sekitar 0,66 mega electron volt. Tapi dia apa namanya, relatively large source to relatively low specific activity. Jadi dia itu aktivitasnya relatif rendah, tetapi secara fisik dia itu cukup besar ya, sehingga memang dia kurang efektif gitu. Lebih-lebih energinya dengan energi efektif 0,66 ini tidak terlalu cocok untuk di radioterapi. Jadi Dmax-nya itu terlalu dekat dengan permukaan dan fall off-nya terlalu cepat turun ya setelah mengalami Dmax itu. Kemudian biasanya kalau untuk menggunakan Cesium itu menggunakan FSD medium. FSD itu singkatan dari focal to skin distance ya, jarak dari sumber sampai ke permukaan kulit itu medium, yaitu kira-kira sekitar 60 cm. Nah kalau dulu ketika masih menggunakan Cesium itu no isocentric mounting ya, similar to photovoltaic equipment in setup ya. Jadi tidak diputar-putar ya, tapi dia hanya dari satu arah saja. Nah, sekarang tidak dijual dan juga tidak digunakan. Ini hanya jadi sejarah saja ya. Nah, ini yang digunakan saat ini itu adalah Cobalt 60. Nah, Cobalt 60 ini secara umum memiliki dua puncak energi, memiliki dua energi. Jadi nanti kalau kita menggunakan spektroskopi gamma akan tampak bahwa pesawat Cobalt ini memiliki dua energi. Yang pertama pada energi 1,17 mega electron volt, yang kedua 1,33 mega electron volt, sehingga rata-rata energinya itu sekitar 1,25 mega electron volt ya. Ini sebenarnya dia dua energi ya. Jadi kalau kita sebut 1,25 ini sebenarnya nilai rata-ratanya gitu. Tapi sebetulnya
dia ini memiliki 2 tingkat energi. Dan energinya cukup tinggi ya, di atas 1 mega. Ini sangat cocok dipakai untuk radioterapi karena Dmax-nya relatif cukup dalam, ya mendekati 1 cm ya. Kemudian fall off-nya, jadi dosis setelah mengalami Dmax itu turunnya tidak terlalu cepat itu. Sehingga kalau pada kedalaman tertentu dosisnya masih cukup tinggi, sehingga cukup baik untuk menghasilkan dosis yang relatif konformal pada pada tumor. Ya. Ini adalah peluruhan diagram peluruhan dari kobalt 60. Jadi sebetulnya kobalt itu yang pertama kali dipancarkan itu bukan gamma dulu ya, tapi sebetulnya adalah beta negatif. Jadi dia itu memancarkan 2 beta negatif. Yang pertama dengan energi 0,32 MeV, ini maksimumnya. Dan ini yang paling banyak, sekitar 99%. Dan hanya 1% itu memancarkan energi sebesar 1,48 mega elektron volt maksimumnya. Tapi dia fraksinya hanya 0,1%. Sehingga boleh dikata mayoritas memang meluruhnya ke sini. Nah, yang menarik ketika dia itu meluruh ke sini karena dia itu memancarkan beta ya, maka dia kan kehilangan 1 elektron ya, kehilangan 1 elektron. Nah, kemudian ketika dia berada dia jadi ini sudah jadi nikel di sini ya. Jadi Ni60 di sini karena dia kehilangan 1 elektron. Maka kita bisa lihat kalau nikel itu nomor atomnya 28, nomor masanya 60. Kita bisa lihat nomor masanya ini sama. Tapi nomor atomnya ini meningkat 1 ya. Meningkat 1. Kan dia kehilangan beta negatif ini. Nah, di sini dia memancarkan beta negatif, dia jadi Ni60. Nah, di dalam state ini dia itu tidak stabil. Dia tidak stabil. Dan dia memancarkan sinar gamma, foton sinar gamma dengan energi 1,17 mega elektron volt. Ya, ini gamma yang pertama. Ternyata ketika dia memancarkan ini masih belum stabil juga. Kemudian dia memancarkan lagi sinar gamma yang kedua sampai kepada ground state dengan energi 1,33 mega elektron volt. Makanya nanti di dalam berkas sinar gamma itu ada 2 energi, 1,17 mega elektron volt dan 1,33. Jika kalau di rata-rata sekitar 1,2 tadi itu ya. Nah, dan kalau yang dari sini ke sini kan 99% ya. Kalau dari sini ke sini ini berarti kan 99 ditambah dengan 0,1. Jadi yang ini itu 100%, yang ini 9,99. Sehingga sebetulnya fraksi antara yang gamma 1 sama gamma 2 ini relatif seragam ya. Jadi puncaknya itu relatif berdekat sama tinggi gitu. Dan kalau kita memiliki spektrometer, kita mendeteksi puncak dari sinar gamma, maka akan muncul 2 puncak dan puncaknya itu tingginya relatif sama. Gitu. Dan kobalt ini sangat cocok untuk dunia radioterapi ya. Dan waktu paruhnya itu sekitar 5,26 tahun, jadi 5 tahun lebih sedikit ya. Sehingga ini untuk dipakai klinis cukup baik ya. Nah, kalau dia waktu paruhnya terlalu pendek, nah itu repot nanti. Baru digunakan sebentar, aktivitasnya udah turun banyak, udah nggak bisa dipakai, harus beli lagi. Kalau terlalu panjang, misalnya sampai waktu paruhnya itu sampai ratusan tahun, ya nanti bahaya. Itu sudah nggak digunakan, tapi aktivitasnya masih sangat tinggi, itu juga bahaya juga. Nah, kalau kobalt ini relatif cocok ya untuk dipakai di klinis, karena waktu paruhnya hanya 5 tahun. Sehingga kalau kita beli awal, nah kemudian kira-kira 10 tahun, 10 tahun itu berarti
ya kalau seandainya aktivitasnya awalnya mula-mula AO, jadi 5 tahun berikutnya dia tinggal setengahnya, kemudian 5 tahun berikutnya dia tinggal setengah dari setengah, ya, berarti seperempatnya. Jadi kira-kira kobalt ini bisa bertahan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun ya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu pendek ya. Kalau terlalu pendek ya repot, baru digunakan aktivitasnya udah turun. Kalau terlalu lama repot juga, udah nggak digunakan tetapi aktivitasnya masih sangat tinggi. Ini kobalt ya. Tadi udah kita bahas foton energinya kira-kira sekitar 1,25 mega elektron volt. Kemudian dia memiliki activity yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Specific activity-nya sangat cukup tinggi. Dan FSD yang digunakan umumnya itu pakai 100 cm. Jadi vokal apa namanya to skin distance ini 100 cm. Sehingga dia boleh dikata relatif persis seperti linek ya kalau kita lihat itu ya. Jadi jarak dari kulit pasien sampai ke sumber radioaktif itu 100 cm. Sehingga ini bisa dilakukan dengan cara isosentrik. Jadi ini bisa diputar ya. Tapi kalau vokal spotnya itu sangat pendek ya kan nggak bisa diputar-putar gitu karena sudah kena pasien gitu. Apa namanya secara fisik ini ya. Nah, kemudian ini desain dari pesawat Cobalt ya. Dia memiliki apa namanya putaran-putaran yang cukup banyak ya, misalnya seperti ini. Dan ini sebenarnya berlaku di semua radioterapi ya untuk menghasilkan setup yang tepat kepada pasien itu ya. Ini misalnya ya, ini mejanya ini bisa diputar. Terus mejanya bisa naik turun. Mejanya bisa maju mundur. Mejanya juga bisa diputar ya. Kalau pada CT nggak bisa ya. Kalau CT itu bisanya hanya naik turun dan maju mundur. Kalau ini bisa maju mundur, naik turun, diputar bawahnya atau diputar mejanya. Terus gentrinya ini juga bisa diputar. Nah, kemudian yang bagian depan ini juga bisa diputar. Terus ininya bisa diputar ke sana. Sehingga kita bisa menembak betul-betul pada posisi yang tepat ya. Nanti bisa diputar-putar di sana. Oke, jadi komponen utama di sini ya, ini adalah gantry, ini gantry, terus ini adalah meja pasien. Untuk radioterapi mejanya itu pakai flat ya, pakai meja datar ya. Kemudian untuk kolimatornya ada di kepalanya ini, ada di kepala pesawat Cobalt di sini. Nah, ini adalah kurva PDD. Kemarin sudah saya jelaskan, kurva PDD itu adalah kurva yang paling penting dalam radioterapi ya. PDD itu singkatan dari percentage depth dose. Jadi kurva persentase kedalaman. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran profil dosis ke arah sumbu Z ya, dan dinormalisasi pada Dmax ya. Jadi Dmax ini dinormalisasi jadi nilainya itu 100 atau 1. Ini dosisnya dosis relatif ya tentu saja ya. Kita bisa lihat kalau dia di sini itu menggunakan sinter X yang superficial atau yang ortho voltage, maka dia cepat mengalami drop ya di sini ya. Sehingga katakan aja pada kedalaman 20 cm dosisnya itu kurang dari 10% ya. Tapi kalau kita menggunakan kobalt yang segitiga terbalik ini yang ini ya. Jadi pada kedalaman 20 cm dosisnya kira-kira masih sekitar 30% ya. Memang akan lebih bagus kalau kita menggunakan linek ya. Ini yang linek dengan foton 6 megavolt ya. Pada kedalaman 20 cm dosisnya masih sekitar 40%. Sehingga untuk pengobatan tumor yang letaknya cukup dalam ini cukup baik ya. Sebetulnya akan lebih baik lagi kalau fotonya dinaikkan, misalnya ini 18 megavolt, ada 50 megavolt, tapi problemnya nanti terjadi proses ketika dia berinteraksi dengan logam-logam yang ada di situ, itu ada suatu proses yang dinamakan dengan nama photodissociation ya, atau fotonuklir, sehingga menghasilkan zat radioaktif. Nah, itu yang tidak diinginkan, karena kalau terjadi aktivasi zat-zat di sekitarnya jadi radioaktif, ya itu nanti akan membahayakan kepada tenaga medis ya yang masuk di sana gitu.
Maka yang paling umum biasanya itu kalau nggak 6 ya mungkin 4 atau 8 ya. Paling besar biasanya 10 itu yang paling umum. Nah, yang juga cukup menarik adalah jadi misalnya pada kobalt 60 atau pada 6 MV di sini, ini dosis di permukaan ini relatif rendah ya. Nah, ini yang sering dinamakan dengan nama skin sparing ya. Nah, kita bisa lihat di max dosis pada kedalaman maksimum untuk pesawat untuk foton 6 MV itu kira-kira sekitar 1,5 cm ya. Kalau untuk kobalt dia sedikit lebih ke permukaan ya di sini ya. Nah, ini adalah untuk kurva PDD untuk kobalt 60. Nah, ini adalah kontrol area kobalt 60 yang model-model lama ya. Ini yang lama sekali. Yang baru ya sudah cukup canggih ya. Nah, kalau zaman dulu itu menggunakan dual timer. Jadi untuk kontrol itu menggunakan timer dan timernya ganda. Nah, kalau sekarang ini udah nggak boleh ya pakai kontrol timer. Tapi kontrolnya langsung dosis. Makanya nanti kita menggunakan yang namanya monitor unit atau MU. Jadi nanti di alat baik untuk Linex atau untuk Cobalt itu sudah dilengkapi dengan detektor yang transparan sehingga radiasi bisa lewat ke sana. Ketika lewat langsung sekaligus dideteksi. Nah, dan satuannya menggunakan monitor unit ya. Itu langsung itu biasanya itu 1 MU itu setara dengan apa namanya 1 MU setara dengan 1 centigrade gitu ya. Nah, kemudian untuk pasien monitoring, ya ini ada LED glass dan ada video system ya. Jadi ini contoh, tapi ini harus betul-betul ekstra hati-hati nih. Nah, kalau zaman sekarang mungkin udah nggak diizinkan. Kalau misalnya pada radiologi masih oke lah ya. Tapi kalau pada radioterapi bisa jadi LED glass ini bisa ditembus oleh radiasi karena radiasinya sangat tinggi energinya. Akan lebih aman kalau menggunakan video system ya. Jadi kita kalau mau melihat pasien yang ada di ruangan itu menggunakan video ya. Nah, ini adalah ketika ini adalah output radiasi ya. Jadi ketika apa namanya awal dibuka, ini dia awalnya dosisnya radiasinya kan 0 nih ya. Pas dia naik, nah setelah ditutup maka kemudian dia itu akan turun secara perlahan-lahan. Nah, ini adalah foto untuk pesawat Cobalt yang lebih baru ya. Nah, kalau ingin lihat yang lebih baru lagi ya mungkin nanti bisa dilihat di rumah sakit ya. Nah, PowerPoint yang dibuat oleh IAEA ini juga sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini masih cukup lama sebetulnya ya. Ini kira-kira potongan atau cut off ya dari pesawat Cobalt, kepala pesawat Cobalt. Jadi di sini ini ada kolimator. Nah, kolimator ini bisa buka tutup dan bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah, kemudian nanti kobaltnya itu didorong ke sini gitu nanti ketika mau digunakan. Kemudian kalau dia tidak digunakan maka nanti dia akan dikembalikan ke sini. Nah, ini tuh PB di situ. Ini PB ya, PB. Nah, ini kemudian source-nya ada di sini. Nah, ini nanti dia bisa dimaju mundurkan secara elektronik ya. Nah, sehingga ketika dia tidak digunakan, dia ditarik mundur ke sini. Nah, kalau dia udah di sini udah aman. Jadi ini memiliki shielding dari PB yang sangat tebal sekali. Sehingga dia nggak bisa tembus radiasinya. Nanti begitu dia mau digunakan, nah tinggal didorong ke sini. Nanti setelah dia di sini, nanti kolimatornya bisa dibuka gitu. Sehingga nanti radiasinya bisa keluar dan dimanfaatkan untuk terapi pada kanker. Nah, ini beberapa mekanisme untuk buka tutup mekanismenya ya. Ada yang juga modelnya seperti ini. Jadi apa namanya? Ini modelnya kalau yang tadi ini kan dimaju mundur ya. Nah, kalau yang ini modelnya itu puteran. Ini adalah PB, ini PB, ini bagian apa namanya? Bukaannya. Nah, pasien ada di bawah. Nanti ketika
ketika ini diputar set itu, maka nanti radiasinya ada di bawah sini. Nah, ketika ada di bawah sini, maka nanti dia radiasinya akan memancar ke bawah. Tapi nanti kalau udah nggak digunakan, diputar lagi, set dia sampai di sini. Nah, kalau dari sini radiasinya udah terkungkung ya, dia udah nggak bisa kemana-mana gitu. Ini beberapa mekanismenya ya. Memang ada yang diputar, ada yang digerakkan maju mundur. Nah, ini adalah source assembly-nya. Ya, jadi memang source ini must be sealed, ya, so that it can withstand temperature likely to be obtained in building fire. Jadi memang betul-betul dia di seal, dikungkung sehingga dia itu tidak, seandainya ada apa-apa pun dia tidak terlalu mengganggu ya. Nah, kemudian untuk menghindari adanya leakage, ya, ini dual encapsulation ini direkomendasikan. Jadi double rekomendasi biar diharapkan nanti tidak terjadi yang namanya kebocoran. Ini gambaran untuk double encapsulation ya. Terus di sini ada stainless steel. Nah, kemudian cobalt pelletnya itu ada di sini nih. Ini adalah high specific activity cobalt pellet itu di sini ini. Di sini. Nah, kemudian untuk ini cobalt source design ya. Desainnya kira-kira seperti ini. Aktif materialnya cobalt itu ada di sini. Kemudian nanti di sini ada heavy metal, ada lead outer capsule, ada outer capsule. Jadi untuk menjaga ya apa namanya beberapa lapisan terhadap apa namanya cobalt ini. Nah, ini kira-kira adalah holdernya. Holdernya juga pakai holder khusus ya. Nah, cobalt castingnya itu yang kecil ini. Dan dia dimasukkan ke inner capsule, dimasukkan ke tungsten shield ya. Setelah itu ada outer capsule. Setelah itu nanti baru ada international source holder ya. Dan di bagian pinggirnya nanti juga ada beberapa holder sehingga dia sudah terkungkung di situ. Nah, ini adalah apa namanya gambar untuk transport ya. Transport radio sumber radiasi dari kobalt ya. Jadi ketika transport juga harus menggunakan PB ya, harus betul-betul menggunakan PB gitu. Karena ini betul-betul aktivitasnya sangat tinggi nih. Ini nggak seperti kobalt yang kita pakai di lab itu ya. Kalau kita pakai di lab itu kan intensitasnya sangat kecil sekali. Tapi kalau kobalt yang dipakai di radioterapi ini intensitasnya ini sangat besar sehingga kolimatornya harus betul-betul powerful ya. Nah, apalagi rata-rata energinya itu tadi sekitar 1,25 megavolt dengan activity lebih dari 1000 apa namanya milikuri tadi ya. Sehingga di sini aktivitasnya sangat tinggi, kemudian energinya sangat tinggi, nah, sehingga betul-betul apa namanya shieldingnya itu harus betul-betul powerful ya. Jadi aktivitasnya itu 1000 curie ya, harus lebih dari 1000 curie gitu. Jadi sangat-sangat besar. Nah, radiasi dengan energi sedemikian besar 1,25 megavolt dengan aktivitas kira-kira lebih dari 1000 curie itu dalam waktu tertentu dosisnya itu bisa mencapai berpuluh-puluh gray gitu ya, sehingga dosis tersebut itu bisa sampai membunuh orang gitu. Sehingga memang betul-betul kita harus ekstra hati-hati ketika berhubungan dengan sumber kobalt ini. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa limited half life, jadi waktu paronya itu 5,26 tahun. Nah, ini yang disarankan ya oleh IAEA. Jadi setiap 5 tahun itu diganti setiap 5 tahun. Jadi aktivitasnya tinggal separuh langsung diganti. Jadi kalau misalnya awalnya 1000 curie, berarti 5 tahun berikutnya berarti tinggal 500 curie gitu. Sehingga memang apa namanya treatment menggunakan kobalt ini betul-betul ekstra hati-hati. Jadi tergantung dari alatnya ya. Jadi kalau misalnya alatnya itu baru datang, itu untuk terapi lebih cepat dibanding kalau alatnya sudah lama. Kenapa?
karena aktivitas ketika baru datang itu masih tinggi. Sementara ketika sudah lama, aktivitasnya itu sudah menurun. Meskipun penurunannya mungkin tidak sangat besar ya, karena kita tahu half-life-nya itu hanya 5 tahun. Gitu. Ini adalah picture of cobalt source change ya. Ini betul-betul semuanya dilakukan dengan ekstra hati-hati oleh orang yang terlatih, dan kemudian dari wadah sampai masuk ke pesawat Linek ini tidak boleh ada kontak dengan kita, dengan manusia, karena dosisnya yang sangat tinggi. Ini contoh ketika kontainernya itu berhubungan dengan treatment head ya, dan dimasukkan ke situ. Gitu. Dan di sini juga menggunakan survei meter ya, karena ini menggunakan radiasi yang sangat-sangat tinggi. Di sini adalah mechanical source position indicator ya. Ini penting untuk menunjukkan bahwa sumbernya itu aman gitu. Apakah sumbernya ini sudah terdorong ke penyimpanan atau belum. Nah, ini penting juga untuk dilakukan quality control ya. Nah, jangan sampai sumbernya sebetulnya itu masih berada di masih terbuka, masih memancarkan radiasi, tetapi indikatornya bilang bahwa dia sudah disimpan di tempat penyimpanan. Nah, itu bahaya sekali ya. Jadi harus betul-betul clear. Kalau dia di luar ya harus bilang di luar, kalau dia di dalam harus bilang di dalam gitu. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Kesalahan ini akibatnya bisa fatal ya, karena akibatnya bisa membunuh orang gitu. Makanya di sini memang kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Ini adalah contoh beam indikator ya, ketika beam itu nyala gitu. Ya, ini fungsi dari beam control mechanism itu adalah kalau seandainya ada fail, ada kegagalan sistem, maka source ini harus berada di off position secara otomatis gitu ya. Sehingga kalau seandainya listrik mati atau apa, dia harus segera kembali ke sana. Sehingga dia tidak membahayakan bagi tenaga medis yang ada di sana. Ini beberapa isu ya, beberapa isu yang penting dalam pesawat Cobalt. Jadi bagaimanapun juga pesawat Cobalt ini meskipun sudah diusahakan bentuknya itu sekecil-kecilnya untuk menghasilkan aktivitas yang besar, tapi untuk menghasilkan aktivitas yang bisa dipakai untuk klinis, memang mau tidak mau dia intensitasnya harus cukup tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal itu biar kita bisa mendapatkan radiasi dengan intensitas yang tinggi, maka ukuran sumber mau tidak mau itu harus agak besar ya, tidak sangat kecil. Tapi muncul problem berikutnya, ketika sumbernya ini besar, maka akan muncul yang namanya penumbra, penumbranya juga akan besar gitu. Ini contoh ya, kalau seandainya sumber radiasinya itu titik, maka berkasnya itu betul-betul membentuk kipas. Yang sebelah kanan itu di sini, yang sebelah kiri itu di sini. Tapi gara-gara dia itu memiliki size tertentu, maka muncul yang namanya penumbra ya. Maka radiasi yang di titik sini akan memancarkan ke sana dan memancarkan ke sana. Ini bagian luarnya ya, bagian luarnya. Nah, yang sudah dikolimasi ya. Kemudian di bagian B juga sama, yang paling kiri yang dikolimasi itu di sini, yang paling kanan di sini. Nah, kalau di sini itu berkas radiasinya akan ke sana, yang di sini berkas radiasinya akan ke sana. Sehingga di bagian sini itu muncul ketidaktajaman. Itu dengan jarak dari D sampai E. Nah, inilah yang jadi masalah. Nah, biasanya untuk kobalt ini diameternya sekitar lebih dari 2 cm. Memang 2 cm itu kelihatan kecil ya. Tapi sebetulnya dalam dunia radioterapi ini 2 cm itu relatif besar, dan efek penumbra yang dihasilkan juga cukup besar gitu. Maka kemudian kenapa orang itu salah satunya lari ke Linek itu di situ. Kalau Linek tentu saja penumbranya ini bisa jauh lebih kecil dibanding penumbra yang terjadi pada pesawat Cobalt 60 ini. Nah, tadi masalah penumbra ya sudah kita bahas ya. Ini gantry rotation ya. Nanti kalau kita sudah lihat atau kalau nanti belum ke rumah sakit nanti bisa dilihat di YouTube ya.
Di YouTube ada banyak sekali animasi-animasi yang menggambarkan tentang bagaimana terapi menggunakan pesawat Cobalt ataupun menggunakan pesawat Linek ya. Nah ini leakage ya, leakage from head with source in the off position. Ini aturan yang ditetapkan oleh IAEA ya. Jadi ketika sumber itu dalam kondisi tersimpan atau dalam kondisi off position, itu maksimum dosis yang diizinkan ketika diukur ya, itu tidak boleh melebihi 10 micrograde per jam. Itu tidak boleh. Maksimum itu ya. Atau pada jarak 5 cm itu tidak boleh melebihi 200 microgray per jam, tidak boleh. Kalau lebih dari itu ya berarti sumber apa namanya hamburnya cukup besar bagi tenaga medis yang ada di sekitarnya. Ya. Oke, mungkin sementara itu untuk pesawat Cobalt. Nah, sebelum kita lanjut ke pesawat Linek, mungkin ada yang mau didiskusikan barangkali. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ceritanya Pak Anam. Ya, silakan. Silakan. Ini Pak, ini kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran. Agak jelek soalnya Pak ini. Ya, jelas. Ya. Ini mau tanya yang itu dulu Pak, yang percentage dose itu Pak. Ya. Nah itu kan dari yang di grafiknya di PowerPoint ini kan ada banyak ya Pak. Ya. Nah itu dengan mastiin aja ya Pak. Apa kan masing-masing dosisnya itu aslinya beda-beda nggak Pak? Itu kan berarti cuma dinormalisasi jadi 100 gitu. Betul. Jadi ini dosis puncaknya itu beda-beda ya. Yang pertama bergantung dari kalau Cobalt ya tergantung dari aktivitasnya. Kalau tergantung intensitasnya ya. Tapi ini dinormalisasi. Jadi nanti ketika dosis pada Dmax itu kita buat 100%. Jadi nanti Dmax dibagi Dmax dikali 100 gitu. Jadi 100%. Nanti data yang lain itu sama dibagi dengan Dmax dikali 100. Jadi semua titik hasil pengukuran ke arah sumbu Z itu nanti dibagi Dmax dikali 100. Nah, makanya di sini itu persentase terhadap 100 ini ya. Jadi 40%, 60%, 80% gitu. Karena yang kita tentukan pertama kali itu memang persentasenya. Nah, ini persentasenya ini harus oke, harus sesuai gitu. Nanti kalau kita udah tahu persentasenya, kita memang perlu menentukan dosis absolut. Nah, dosis absolut ini memang cukup rumit ya, butuh ketelitian yang sangat tinggi. Nah, itu yang diatur pada IAEA 398, TRS 398. Insya Allah nanti kita akan coba lihat ya tentang TRS 398, termasuk di sana juga ada ada Microsoft Excel yang sudah tersedia. Nanti kita bisa berlatih bagaimana cara mengisikan TRS 398. Jadi protokolnya sudah jelas, ini kita tinggal masukkan aja. Seperti itu. Jadi ada yang namanya ini dosis relatif berarti ya. Normalisasinya di Dmax. Nah, kalau kita sudah tahu relatifnya, kita tinggal menentukan dosis absolutnya. Berarti kalau misalnya ya, Cobalt dosis absolut pada Dmax misalnya 2 gray misalnya. Maka berapa di kedalaman 20? Ya tinggal kita kalikan. Jadi pada kedalaman 20 untuk Cobalt ini persentasenya kan sekitar 30% nih. Nah, berarti dia itu 30% dari 2 gray berarti. Nah, gitu aja berarti. Jadi hitung berapa itu 30% dari 2 gray gitu. Itu kira-kira Mas. Jadi memang ini tuh dosis relatif ya. Jadi dinormalisasi terhadap Dmax. Oke. Sama tanya lagi Pak, satu Pak. Ya, silakan. Yang terkait pesawat Cobalt itu kan tadi untuk sumbernya itu kan
berupa serpihan nggih Pak, diwadahi gitu nggih Pak? Ya, betul. Itu apakah itu salah satu cara atau perlakuan pada sumber juga untuk mengurangi geometri penumbra Pak? Eh, bukan sebetulnya. Jadi Hmm. dia itu untuk bagian untuk keamanan aja sebetulnya ya. Jadi kalau penumbra itu untuk mengurangi caranya gimana? Yaitu memang penumbra itu dikurangi kalau mau itu sebetulnya dengan membuat sumbernya itu kecil. Semakin kecil penumbranya akan semakin kecil. Tetapi karena dia itu radioaktif, kalau sumbernya ini semakin kecil, otomatis aktivitasnya kan juga ikut kecil gitu. Iya. Ya itu masalahnya di situ sehingga dia tidak bisa lebih kecil melebihi titik tertentu untuk menghasilkan aktivitas sesuai yang diinginkan gitu. Ya kita bisa aja buat yang sangat kecil, tapi kalau dia terlalu kecil aktivitasnya jadi rendah. Ketika aktivitasnya sangat rendah, wow nanti dipakai untuk terapi ke pasien bisa terlalu lama nanti. Yang harusnya misalnya kita butuh 1 jam, karena aktivitasnya terlalu kecil untuk mencapai dosis yang diinginkan mungkin bisa berjam-jam kan repot gitu. Sehingga memang di sini ukuran cobalt ini kadang-kadang dia memang nggak bisa dikecilkan banget, nggak bisa, ada batasnya. Otomatis muncul penumbra. Maka terjadi yang namanya, maka perlu yang dilakukan yang namanya optimasi. Nah, ketika ada 2 parameter yang seperti tadi, kita nggak bisa mengecilkan karena dibatasi oleh intensitas. Tapi kalau dia tidak terlalu kecil, di sini muncul penumbra. Akhirnya muncul yang namanya optimasi ya. Kalau begitu kira-kira berapa sih ukuran sumber yang cukup optimal gitu. Oke, memang masih muncul penumbra, tapi penumbra itu bisa dikatakan masih dalam toleran yang diizinkan. Nah, ini butuh yang namanya optimasi. Termasuk penempatan kolimator ini betul-betul ekstra hati-hati ya. Kolimatornya aslinya nggak boleh seperti ini. Kolimatornya itu di bagian permukaan sini itu harus miring. Sebab kalau dia modelnya tuh kayak gini, ini akan menghasilkan penumbra baru sebetulnya gitu. Tahu maksudnya nggak? Iya. Ya, jadi kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Ini mungkin apa namanya? Mungkin saya perbesar ya ini dulu ya. Saya perbesar biar kita bisa melihat. Oh, oke. Misalnya seperti ini. Kolimatornya kan seperti ini kan ya. Nah ini Iya. kalau dia itu modelnya persegi seperti ini, nanti kan radiasi kan ada yang lewat sini. Kalau yang lewat sini kan lolos nih, ya kan? Oh iya nggih Pak nggih. Radiasi juga ada lewat yang agak ke atas sedikit, jadi nembus dia sedikit. Nah yang nembus sedikit ini kan radiasinya sedikit berkurang. Iya Pak. Terus setelah itu nanti akan ada yang lebih atas lagi. Jadi tembusannya dia akan menembus kolimator lebih apa namanya lebih panjang lagi, otomatis radiasinya akan semakin berkurang. Nah ini juga menimbulkan penumbra tersendiri sehingga memang kolimator ini butuh didesain yang khusus sehingga apa namanya di bagian permukaan yang sini ini dibuat apa namanya kalau bisa itu betul-betul apa namanya sesuai dengan arahnya radiasi gitu. Jadi kalau radiasinya misalnya begini arahnya, nanti kolimatornya itu begini terus miring ke sana gitu ya, ke sana. Sehingga betul-betul ketika di titik ini dosis radiasinya lewat semuanya, tapi begitu ada radiasi yang coba agak yang dari atasnya dikit keserap semua gitu. Jadi sebetulnya ini hanya gambar ya, tapi sebetulnya kenyataannya nggak kayak gini. Kalau kayak seperti ini itu sebetulnya akan menimbulkan penumbra baru ini dengan kolimator seperti ini. Gitu kira-kira ya. Iya Pak. Ada Makasih pertanyaan Pak. lagi nggak? Sampun Pak. Oke, mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi di pekan depan, termasuk nanti yang kemarin yang saya belum sempat menyampaikan itu nanti kita juga akan bahas di waktu yang lain. Ya mungkin itu dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanya sebentar Pak. Untuk tugasnya Gimana? itu berarti kolektif ya Pak? Dikumpulkan secara kolektif atau sendiri-sendiri Pak? Boleh kolektif, boleh sendiri-sendiri ya. Dikirim ke email ya. Iya, baik Pak. Oke, ya.